cleaning service yang harusnya bersih-bersih pagi ini malam gitu. Tanyalah ke kasir gue. Lu habis nanya gitu, lu cek lagi udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Semuanya, konten kali ini kita lagi nongkrong di warkop CM sambil main catur, sambil ngopi, nyantai, sambil gue ada yang mau didengar dari brother gue ini. Asik. Udah lah kan lu putih. Gimana Der? Ada cerita apa nih Der? Nih udah langsung nih. Langsung aja Der sambil main catur. Lo nggak kenalin gue dulu nih? Udah kan tadi gue udah kenalin. Gue lagi main catur sama brother gue dan Pasri, owner Donat Genzer. Donat goceng. Halo guys. Oke, sambil main aja kali gue jalan ya. Jalan dulu. Jalan. Ya. Yo. Jadi ada cerita apa nih Der? Yang belum lama ini Der. Cerita sedikit-sedikit merinding sih. Iya. Kenapa itu? Jadi gue kerja di salah satu restoran tertua di Jakarta ya kan. Oke. Ada cerita mistis sedikit nih ya. Iya, boleh. Pengalaman pribadi gue gitu. Kalau restoran ini sebelumnya tuh kayak bukan bangunan baru, tapi dia dari bangunan rumah sakit sebelumnya gitu. Gitu. Kan. Serem dong anjir. Nah justru itu karena nggak tahu ya ownernya. Jadi lo di situ kerja udah berapa lama? Gue di situ Berarti kurang lebih 2 tahun lah. Dari sebelum dari pertama kerja sampai Iya. terakhir belum Pernah ngerasain gue hal-hal aneh kan. Terus Di momen gue dapet cerita horor ini ya pas malam Jumat, pas banget itu malam Jumat. Nah di situ posisi gue lagi ada reservasi VIP. Nah, ada reservasi VIP, ya hektik lah, rame di situ kan, banyak yang dateng gitu, banyak yang makan juga gitu. Nah, di situ nggak ada kepikiran buat hal-hal mistis lah gitu kan. Nah di satu momen emang gue udah ini nih sudah selesai di jam-jam ramenya. Di situ lagi clear up lah gue kan. Gue posisi bertiga sama temen gue. Nah di situ ada momen satu cleaning service yang menurut gue tuh dia nggak bakal bekerja di jam-jam itu gitu. Nah di situ gue kaget dong. Nah di momen itu emang udah pada sepi, tinggal gue bertiga doang. Nah gue kaget nih. Setelah gue clear up, gue ngeliat cleaning service yang harusnya bersih-bersih pagi ini malam gitu. Udah gitu dia nyapu tangga gitu kan. Rasa aneh banget di situ ya kan. Udah mulai aneh tuh. Udah mulai aneh gitu kan. Gue tanyalah ke kasir gue. Cleaning service ini emang lagi nyapu di tangga ini. Gue konfirmasi gitu kan. Terus kata kasir gue, enggak kok Pak, dia lagi di atas gitu kan. Gue cek lah ke atas karena gue penasaran nih gitu kan. Gue penasaran ini beneran dia lagi kerja apa pikiran gue aja gitu kan. Akhirnya gue cek nggak ada dong gitu kan. Anjir gue kaget di situ. Bener nih serius. Jadi gitu pas kan. lu habis nanya gitu, lu cek lagi udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Itu selang 1 menit bro. Selang 1 menit gue. Pas lu panggil dia nggak nengok sama sekali. Enggak, karena gue tahu karakter cleaning service gue tuh orangnya ceria gitu kan, orangnya rame seru gitu. Enggak sependiam yang lu lihat itu. Nah itu yang bikin gue janggal, kayak dia nyapu diem aja kayak serius gitu. Dan gue ngenalin banget sepatunya dia kalau jalan tuh berisik. Sumpah. Barbar lah orangnya pokoknya. Iya, orangnya barbar. Itu aneh banget berarti itu dari situ. Parah. Udah akhirnya gue ke atas nih, gue lihat kan nggak ada. Gue di situ langsung kayak masih positive thinking gitu kan. Gue turun lagi, gue tanya kasir gue lagi, nggak ada. Gue konfirmasi kasir gue, nggak ada kok, kata dia. Gue cek nggak ada gitu kan. Terus kata kasir gue, beneran Pak, tadi dia naik ke atas, gue lihat, kata dia gitu kan. Gak lama kasir gue ngomong, yaudah coba sama gue yuk ke atas gitu kan. Untuk ngecek lagi nih bener gak gitu kan. Akhirnya gue naik nih ke atas kan, berdua. Bener dong, gak ada. Langsung kasir gue kayak mukanya shock, pucet, dan kayak
anjir beneran ini kata dia. Kita ngelihat siapa tadi gitu kan. Berarti ya posisi yang ngeliat lo sama si kasir itu udah ngeliat. Iya, satu lagi 3 orang sama yang satu lagi waiters. Nah itu dia cuma ngelihat ada orang di atas kayak bolak-balik. Berarti di situ udah kacau pikiran lu, maksudnya udah. Nah itu udah kayak Udah mulai mikirin panik. mistis lah di Udah situ masuk kayak di situ. udah jam malam juga kan. Udah gue berusaha menenangkan semuanya gitu kan, kayak biar udah nggak- jangan panik, udah Iya. kita fokus dulu nih closingan gitu biar cepet pulang. Udah gue turun lah, gak lama pas gue turun itu cleaning service nongol anjing dari pintu utama. Gue bilang anjing, gue bilang kaget gue kan. Lu dari mana nih? Lu bukan dari atas gue bilang gitu kan. Enggak, gue dari gudang kok kata dia gitu kan. Serius, jangan bohong gue bilang gitu kan. Ini udah malam nih gue bilang gitu kan. Jangan bercanda lah, jangan bercanda kayak gini gue bilang gitu. Posisinya agak bete tuh, agak kesel ya jadinya. Iya, gue posisinya emang kayak shock dan marah sih, maksudnya kalau dia bercanda kayak gitu kan. Terlalu Akhirnya kelewatan. gue konfirmasi, gue teken, kata dia kalau nggak percaya coba tanya satpam aja pak gitu kan ke depan gitu. Sampai seserius itu akhirnya. Iya. Udah akhirnya gue Buat make beramai-ramai sure. lah ke depan gitu kan, nanya kayak pak bener sih ini baru masuk. Iya. Kata dia bener kok mas, dia dari gudang tadi baru masuk. Saya ngeliat pak tadi ada dia lagi nyapu di tangga gituin kan. Tiba-tiba 1 menit saya ngomong sama kasir saya, dia udah nggak ada gitu kan. Akhirnya pas saya cek berdua sama kasir saya, turun ternyata ada dia nongol dari pintu utama. Nah di situ saya kaget gitu kan. Aduh gitu katanya. Kata bapak yang satpam itu dia ngomong, ya mas di sini mah udah biasa, kamu baru ngeliat ya. Bener pak gitu. Saya bener-bener kaget pak gitu kan. Selama saya kerja 2 tahun di sini tuh kayak belum pernah lah merasakan hal-hal kayak gitu gitu kan. Baru ngalamin. Lu Baru tadinya ngalamin. kayak kan. Makanya gue sama kasir gue tuh shock banget kayak Iya. anjir nggak percaya beneran orang anjir yang gue lihat gitu Kan kan. lu kan kalau belum ditunjukin bener-bener, setahu gue ya Nggak bodo percaya. amat sih, nggak peduli itu siapa. Berarti kejadian udah lumayan sering. Gue baru ngerasain itu. Lu baru ngerasain Gue baru itu. ngerasain itu. Nah, habis dari situ tuh biasanya banyak tuh cerita-cerita lain. Nah, itu dia gitu kan, di saat gue nanya kayak gitu gue sadar dan kayak gue ngeblank dong, kayak bener nih gitu kan ada kejadian kayak gini gitu kan. Iya. Akhirnya gue gali lah ke satpam sama orang-orang situ, orang-orang lama gitu kan. Gue nanya, Pak emang di sini sering ada kejadian apa aja sih? Gue bilang gitu kan. Nanya sepuh situ lah ya. Iya, seputar kejadian-kejadian aneh. Karena gue baru ngerasain hal kayak gini nih Pak, gue bilang gitu. Akhirnya satpamnya ngomong, di sini mah banyak mas, kata dia gitu. Mas mah masih mending nih diliatin berwujud orang gitu kan. Masih mending lu. Saya mas selama jaga di sini tiap malam wah saya ada yang diketawain, ada yang ngeliatin saya dari jauh, ada bayangan hitam gede kata dia gitu Banyak Pak. juga. Emang tadi bekas apa nih? Nah itu jadi restoran itu dulunya sebelum jadi restoran dia bekas rumah sakit. Emang bangunannya tuh seperti rumah sakit jadul lah gitu. Iya. Nah yang saya ngehin tuh di situ ada kayak tempat buat dorong tempat tidur yang sakit gitu. Iya. Ada turunan kayak gitu. Nah itu persis kayak di rumah sakit Bener nggak direnovasi ulang buat jadi Kayaknya kalau dari desainnya sih dia nggak dirombak ya, cuma kayak dari segi tampilan desain desain restorannya aja mungkin yang dirubah gitu. Cuma dari segi tekstur desain dari awal rumah Berarti- sakit itu masih. lo dari lu masuk kerja di situ kayak nggak ada hawa apa-apa tuh, pikiran lu masih positif terus tuh. Gue Nggak ngerasa berarti. sih, gue ngerasa ada salah satu restoran yang konsepnya emang deep banget gitu, yang konsepnya Iya, bener-bener iya. kayak gila kental banget nih mistisnya gitu Anyep kan. nih, anyep nih, hawanya anyep nih. Dan apa ya, maksudnya di situ kalau emang sepi dia akan melakukan satu ritual gitu ya, kayak ini lagi sepi nih hari ini gitu. Nah itu akan melakukan satu ritual yang Sepinya konteks apa ya? Nggak ada pengunjung. iya. Nah itu akan melakukan satu ritual dan gue nggak tahu nih siapa yang melakukan itu, tiba-tiba udah bau dupa gitu kan. Oh gitu. Bener sih. Sama ada yang gue ngehin
tiap kali sepi pasti ada pembangunan. Setelah pembangunan itu kita rame banget, gila. Oh gitu. Sumpah. Gila. Makanya di situ gue kayak anjir, ini banyak hal-hal janggalnya ini di sini gitu kan. Jangan sih. Parah Kacau. dari cerita awal deh. Dan yang gue amaze lagi gitu kan, sebelum gue tahu loker tempat anak-anak naro barang-barang itu, ternyata itu bekas ini apa sih, kayak kamar mayat. Gila, gue ngebayangin itu dulu kamar mayat, sekarang ditidurin sama anak-anak gitu setiap break, anjing kayak gak kebayang aja anjir, kayak Nggak ada yang diimpiin gitu-gitu, nggak ada. kalau diimpiin nggak ada, cuma ada beberapa karyawan yang emang dia tuh kesurupan gitu, pernah beberapa gitu. Makanya di situ dilarang banget kalau lo bengong, apalagi kalau lagi sepi lo bengong gitu. Lebih baik aktivitas gitu. Makanya anjir gue baru ngerasain. Tapi lu gitu udah kerja. tahu di situ ownernya orang mana, asli mana? Ownernya gue tahu orang mana, orang yang jelas orang luar. Kita Mungkin- kerja sama orang Indonesia dengan konsep yang ibaratnya menurut gue ini beda dari restoran lain, dari coffee shop lain gitu. Pokoknya dia konsepnya keren lah menurut gue. Cuma kekentelan mistisnya itu Terlalu ini berasa ya, banget berasa. menurut gue gitu. Di setiap di setiap tempat itu yang dia bikin tuh seperti itu semua. Nggak ada yang iseng selain nampakin diri gitu, kayak Ada barang satu dijatuhin. waiters gua dulu baru banget masuk, baru seminggu itu udah diliatin. Mungkin dia karena emang dia bisa lihat ya, dia bisa lihat, dia cerita anak sama IndiHome. anak IndiHome, dia bisa ngeliat, kayak dia ngelapor nih ke gua gitu, Pak di sini agak serem ya, kata dia gitu kan pertama masuk. Udah jangan, gue cuma kayak nendangin, udah jangan aneh-aneh, jangan bengong. Gue bilang kalau di sini tuh emang tempatnya tuh kayak gini, gue bilang gitu. Mungkin kalau lo ngeliat sebatas cuma buat kenalan gitu. Nah itu waiters gue nggak lama, seminggu itu resign anjir. Alasannya? Ya itu nggak betah karena diliatin mulu anjir sama satu sosok yang ibaratnya. Tapi dia pun ngelihat dia Iya. diliatin. Iya. Jadi tuh dia di beberapa tempat itu dia ada 3 spot yang emang tuh dia sering diliatin dan berbeda. Cuma yang paling mengganggu artinya di lantai 2 gitu. Di lantai 2 di seberang restoran gua ada pohon gede. Iya. Nah, di situ ada satu sosok yang ibaratnya setiap dia standby diliatin, kayak ngerasa dipantau gitu. Makanya dia ngerasa nggak betah dan resign gitu. Kayak gila. Parah sih. Berarti banyak tuh abis Di situ gue belum percaya bro. Masih Gue belum belum percaya. belum kayak biasa aja, mungkin halusinasi dia gitu, mungkin kayak itu ini belum percaya pas sebelum belum belum kejadian gue belum kejadian kemarin itu. gitu, belum Setelah kejadian. kejadian itu baru Gue percaya dan semua kayak omongan. gue kayak nggak boleh bengong dan kayak gue harus setiap waktu sholat nih gitu. Di situ kan ada sholat nih buat kayak nenangin diri gue aja kayak anjir gitu kan. Terus dari abis kayak gitu nggak ditelusurin lagi tuh men? Nggak kayak ada pengajian kayak gitu. Kebetulan yang punya restonya nonis, udah gitu ya emang nggak ada hubungan kayak buat kita ngebersihin dengan ngaji dari gitu. karyawannya masing-masing aja lah. Karyawannya masing-masing sih pada sholat gitu, jadi yang lama-lama itu pasti udah tahu gitu ada sosok-sosok ini gitu. Nah makanya dia sering sholat tiap ada misalnya tiap ada waktu untuk sholat dia sholat. Tapi nggak sampai yang iseng banget kan, kayak cuman nampakin ngeliat. Kalau dibilang iseng banget, banyak kejadian-kejadian yang iseng banget, cuma bukan gue ngalamin tapi karyawan-karyawan gue yang ngalamin gitu. Tapi pada cerita ke lu nggak? Iya pada cerita, gue tampung semua karena yang di pikiran gue tuh gue nggak boleh terpengaruh dengan hal-hal kayak gitu karena itu bakal ngeganggu kerja gue gitu kan. Makanya setiap ada yang kayak gitu gue bilang ntar aja bahasnya setelah kejadian, kalau nggak kita lagi siang-siang break baru enak ngomong gitu-gituan. Kalau malam kan ibaratnya kayak Jadi ke bawah sugesti juga ya. iya, jadi kayak ngeganggu kerja aja. Setelah di tempat lain, setelah berapa lama lu ngeliat gitu-gitu nih? Terakhir gue di warung
Dan sebelum gue kerja gue buka kayak warung kopi gitu. Nah di situ gue kayak dikasih satu kejanggalan lah, cuma menurut gue itu nggak terlalu parah kayak di sini anjir. Di sini bener-bener kayak gue real diliatin wujudnya. bener-bener wujudnya lagi nyapu di tangga berbentuk orang yang itu di mana karyawanu padahal bukan. Yang gue bayangin kalau dia nengok pucet anjing, kayak anjir gue langsung kabur kali itu. Berarti dia itu pas lu panggil-panggil bener-bener nggak nengok. Nggak nengok. Untungnya Nggak itu nengok, ya nggak nggak nengok. Oke, sekian cerita dari Muhammad Fatsri. Pasti. Nanti kita kulik lagi cerita-cerita serem lainnya sama teman-teman lainnya juga. Sampai Bye. jumpa di video selanjutnya. Bye. Udah jalan. Tadi siapa ya? Ini gue jalan.